Selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara. Kita berjumpa kembali dalam acara Efata Menyentuh Hati. Dan apa kabar Bapak Ibu dan Saudara pagi hari ini? Berharap semua sehat dan berbahagia. Terutama karena kita sedang berada di bulan yang sangat penuh dengan sukacita, yaitu bulan Desember. Sebentar lagi Natal. Dan ini merupakan minggu-minggu Advent, minggu penantian. Pada satu ketika Bapak Ibu dan Saudara, saya membaca sebuah cerita di tahun 1940, ada seorang pria bernama atau penulis bernama Samuel Beckett. Samuel Beckett ini menulis sebuah kisah drama dengan judul Waiting for Godot. Waiting for Godot ini setelah jadi skenarionya lalu kemudian diperankan, ternyata pemainnya hanya 2 orang. Mereka berdiri di panggung saling menatap, kelihatannya sedang menunggu sesuatu. Dari sikap yang kelihatan agak kagok satu dengan yang lain, kemudian mereka mulai membangun komunikasi. Dan dari komunikasi itu mereka akhirnya bergantung satu dengan yang lain. Mengapa bergantung? Karena dua-duanya sudah berjanji untuk setia menunggu kedatangan Godot. Persoalannya Godot belum datang, sehingga kedua orang itu saling menguatkan, kamu harus kuat untuk menanti. Begitu juga saya, ya. Lalu drama itu selesai tanpa Godot muncul sama sekali. Pada satu saat Samuel Beckett bertemu dengan seseorang dan orang itu bertanya kepada Beckett, sebenarnya siapa sih yang kamu maksudkan dengan Godot itu? Dan Beckett melihat ke arahnya serta mengatakan, saya juga tidak tahu, karena saya juga sedang menunggunya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita ini orang-orang yang sedang menunggu sebenarnya. Kalau Beckett sendiri tidak mengetahui siapa Godot itu, kita tahu bahwa yang kita nantikan, yang kita tunggu adalah Yesus Kristus. Dan kapan kedatangannya kita pun tidak tahu. Apa sikap yang harus kita ambil di tengah-tengah masa penantian ini? Yohanes 14 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, dalam ayat-ayat itu mengatakan, jangan gelisah hatimu. Karena di masa penantian ini ternyata ada banyak hal yang kita alami. Di masa penantian ini kita diuji oleh banyak hal. Dan Yohanes 14 katakan, jangan gelisah hatimu. Kenapa hati tidak boleh gelisah? Karena buat orang Yahudi, hati itu pusat dari pikiran, pusat dari pandangan, pusat dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Jadi kalau Yohanes mengatakan, atau Yesus mengatakan melalui Yohanes, jangan gelisah hatimu, berarti yang dimaksudkan di sini adalah kamu harus tenang menjalani segala sesuatunya. Kamu harus tidak boleh merasa gagap. Karena orang gelisah biasanya adalah orang yang penuh dengan ketakutan, tidak bisa tidur, makan tidak enak, perasaan tidak enak. Ketika Yesus katakan jangan gelisah hatimu, berarti tenanglah. Bahwa persoalan kita hadapi itu bagian dari kehidupan. Dan lihatlah persoalan itu sebagai kesempatan Allah berbicara, Allah memotivasi dan Allah menguatkan kita. Jangan gelisah hatimu. Lalu yang selanjutnya apa kata Yohanes 14 ayat 1-3? Percayalah pada Bapa dan percaya juga kepada Yesus. Percaya pada Bapa dan percaya juga pada Yesus. Percaya itu bukan hal yang mudah. Ada cerita tentang seorang pendaki gunung, atau lebih tepatnya pendaki tebing. Dia pakai tali naik, ketika sudah sampai atas dia terpeleset. Ini pada saat salju ada di mana-mana. Dia terpeleset, dia jatuh sangat jauh dan tergantung pada tali yang diikatkan pada badannya. Dalam posisi tidak tahu mau berbuat apa, saat itu dia melihat ke kiri ke kanan, dia hanya bisa berdoa. Dan dia katakan pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Terus berkata seperti itu. Sampai pada satu saat, ya, ketika dia berdoa seperti itu, dia dengar sebuah suara, potong tali itu, potong tali itu. Dia nggak mau, kalau saya potong saya mati. Besok paginya orang menemukan
jenazah si pemanjat tebing itu tergantung 1 meter di atas tanah. Kalau dia potong tali itu, pasti dia selamat. Bapak Ibu Saudara, percaya tidak mudah. Karena percaya berarti harus beriman. Iman tidak menyangkut logika, tapi iman menyangkut hati. Jadi apa yang harus kita lakukan di masa penantian kedatangan Tuhan ini? Tetap penuh pengharapan. Kalau dalam Yohanes 14 dikatakan rumahmu sudah disiapkan Tuhan. Ya, kita tidak berbicara tentang kematian, tapi kita berbicara tentang sukacita menjalani hidup. Apapun yang terjadi, saudara dan saya tidak pernah sendiri. Selamat menjalani hari ini. Tetap bersemangat, tetap penuh sukacita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita punya Allah yang besar. Selamat pagi, Tuhan memberkati.